hatiku. 102.1 Kalim Skrabel, The New Hits Power. Hey halo, selamat pagi, assalamualaikum Sepian Muda. Wah, gak kerasa H-1 banget untuk kamu yang namanya, aduh, ini pesta sate kambing Sepian Muda ya. Nah, ngomongin soal korban Sepian Muda, korbankan aja semua rasa malas kamu, karena hari ini Nisa spesial banget untuk memanggil nih buat kamu para Gen Z yang lagi struggling banget ngadepin krisis identitas dan kemarau akal budi. Langsung aja kita ademin pikiran kita Sepian Muda plus hati kita dengan buku Filsafat Timur Bukan Untuk Pemalas karya Gus Dovir yang manfaatnya jelas level Olimpik nih Sepian Muda. Tentunya ngobrol asik bersama Gus Dovir hari ini spesial ya, tanggal 5 Juni 2025, biar weekend kamu bermanfaat karena juga ada event Super Duper Boys Sepian Muda bersama dengan Gus Dovir nanti di segmen terakhir. Jadi pantengin terus untuk ngobrol asik bersama Nisa dan juga Gus Dovir. Yang pasti kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Nisa. Salam kenal Sobat Gen Z semua, Sobat Kalimaya semua. Sehat luar biasa, kita Gus mau nyate Dovir. kambing ya besok ya. Iya betul. Kayaknya ada yang mau ngirimin Nisa gulai kambing nih kayaknya ya, dari Kepanjen ya. Betul. Tapi sebenarnya Mbak, kurban ini nilainya yang kita sembelih itu binatang, ternak, tapi hakikatnya yang kita sembelih itu adalah sifat-sifat binatang. Betul, Masya Allah, langsung adem loh Nisa ini loh. Baru pembukaan nih Sepian Muda ya, berasa minum air zam-zam nih Nisanya ini. Langsung loh ya. Oke, Gus Dovir udah gak sabar banget ya untuk buku yang luar biasa, ngenak banget nih, istilahnya jelek banget nih untuk Gus Dovir. Karena kita pengen banget ya di tengah huru hara duniawi ini Gus Dovir, kita masih bisa untuk berpikir jernih, berkelakuan yang baik, tentunya dengan filsafat timur. Oke, untuk pemanasan dulu Gus Dovir ya, Nisa paling kepo banget ketika baca judulnya. Ini luar biasa banget ya, bukan untuk pemalas loh, caps lock semua pula ya kan judulnya ya. Gus Dovir, ini kenapa nih pilih judul yang nyentil banget Gus? Sebenarnya ini kelanjutan dari buku sebelumnya, yakni Filsafat untuk Pemalas. Oh iya, Sobat Kalimaya semua, saya perlu kasih tahu ini buku saya yang ke-6 yang terbit di Gramedia. Wow. Kalau keseluruhan ada 30-an lah, beberapa terbit di luar negeri juga. Keren. Oke, ini lanjutan ya berarti ya. Filsafat Timur untuk Pemalas ya. Jadi kalau buku yang pertama buku untuk pemalas, sekarang bukan untuk pemalas. Jadi kenapa milih judul ini? Agar berkesinambungan dengan buku sebelumnya. Sebenarnya ini buku untuk Gen Z, Mbak. Ya, untuk Gen Z, untuk milenial, buku-buku ini. Nah, sekarang ini kan kita krisis identitas. Terus kita ini, mohon maaf, ingin menjadi Arab, ingin menjadi Barat. Kita kok enggak bangga ya jadi Indonesia ini, kenapa? Nah, sementara itu kita lihat Cina sudah bangkit, sudah maju. Tahun 80 atau 70-an sama dengan kita. Korea itu dengan kita tahun 60-an sama, Jepang tahun 45 sama dengan kita. Ini kok kita jadi bangsa yang tertinggal. Dan khususnya umat Islam juga tertinggal di Indonesia. Nah, buku ini menjawab semua kegelisahan itu. Di samping kita krisis akal budi, nalar, sikap kritis. Di samping kita juga darurat plastik. Tapi kita yang lebih utama adalah darurat literasi. Kita darurat akal sehat. Nah, buku ini hadir untuk Sobat Gen Z semua untuk menjawab semua tantangan itu, Mbak Nisa. Nah, pas banget ya kan, langsung tertampar-tampar gitu ya. Ketika kita menyadari makin kesini generasi kita jadi males baca ya kan, minim pemahaman, emosi dulu yang dipakai, nggak adem gitu loh, nggak chill jiwanya gitu ya. Nah, buku ini istilahnya oase ya, Gus Dovir ya, di tengah-tengah padang Sahara Sepian Muda ya, pendingin kamu nih. Oke, nah Gus Dovir ini kan lanjutan dari buku sebelumnya ya. Oke, nah untuk memasak buku ini nih, istilahnya buku lanjutannya, ini perlu riset berapa lama sih Gus Dovir gitu sampai jadi gitu? Baik. Sebenarnya ini buku kalau naskahnya ada sudah lama, sejak kira-kira 15 tahunan. Ketika saya masih belajar di luar, masih belajar di Australia. Nah, cuma buku ini
Mungkin saya perlu sampaikan rekam jejak atau proses kreatif saya menulis ini, Boleh. Mbak Nisa dan Sobat Kalimaya semua. Jadi sebelum 2015 tulisan-tulisan saya ilmiah, ya melangit lah ya, bahasa Jawa ndaki-ndaki. Tapi nggak laku, sobat-sobat milenial atau Gen Z nggak ada yang mau baca. Tapi setelah saya mengubah gaya menulis lebih populer, lebih kekinian, lebih ngerti ke Gen Z, buku saya lalu bestseller. Salah satunya buku yang kemarin, buku Filsafat Kepala sudah cetakan ke-7 ini, Mbak. 2 tahun. Oke. Masih setahun setengah lah kira-kira. Nah, oleh karena itu buku ini juga hadir untuk sobat, banyak quote-quote-nya juga. Banyak Jadi pertanyaan ini di buku ini dimulai dengan begini. Seandainya Bung Karno hidup zaman sekarang, kira-kira beliau jadi konten kreator nggak ya? Nah, itu kalau dia Bung ya. Hatta, Mahatma Gandhi atau tokoh-tokoh kita misalnya Kamala Hayati, Laksamana Kamala Hayati, itu orang-orang hebat. Artinya kalau hidup zaman sekarang, kira-kira punya peran nggak sih? Oke. Atau kalau kita mundur jauh ke belakang, kalau Soekarno hidup di zaman batu, di zaman kapur, kira-kira orasinya masih dibutuhkan lagi nggak? Betul. Berarti kita semua ini filsuf, Mbak. Kita semua filsuf pesanan. Kita semua dipesan langsung oleh kehidupan, hadir untuk menjawab semua tantangan hidup kita. Oleh karena itu jangan berkecil hati. Soekarno kalau hidup zaman sekarang belum tentu mampu. Kalau mereka hidup di zaman ribuan tahun yang lalu juga belum tentu mampu. Kita adalah anak-anak zaman ini, bertanggung jawab untuk menjawab semua tantangan yang kita hadapi. Nah, itu dia Mbak Nisa. Ih, ngena banget sih, udah betul banget ya, karena semakin kesini zaman semakin maju, kita berperan untuk segera adaptif dengan perubahan nih Gus Dovir ya. Nah, kalau dulu kita melawannya dengan bambu runcing sih, udah kita melawannya sekarang pakai media sosial, pakai digital, pakai karya, pakai tulisan. Itu yang perlu kita perhatikan, karyanya harus punya berjuta manfaat. Baik, Gus Dovir, kita akan masuk ke jeda 2 lagu spesial dulu, boleh? Siap, saya nikmati lagi. Siap. Yang pasti udah nih buku penting banget untuk kamu yang lagi krisis identitas atau mungkin lagi jenuh banget gitu ya dengan hidup yang monoton, hatinya lagi panas. Pas banget ada buku yang ternyata manfaatnya adem banget kayak air zam-zam. Udah langsung aja kamu join bersama Nisa di Ngobrol Asik bersama dengan Gus Dovir. Tentunya kita masih mengulik tentang filsafat timur, bukan untuk pemalas. So stay tune bareng Nisa ya. Emang paling bikin adem sih udah di tengah hidup kamu yang lagi huru hara banget, lagi gedebak-gedebuk kanan kiri daripada stress from the oven gitu ya. Ada buku yang super duper bikin kita jadi makin adem banget, seadem lantai masjid sih mudah ya. Pas banget karena di Ngobrol Asik kali ini kita bakal kupas tentang manfaat, kemudian nilai-nilai yang pastinya ngenak banget untuk kamu generasi muda yang pengen untuk berkembang juga dan bye-bye yang namanya krisis identitas diri. Sepion muda masih bersama dengan Gus Dovir selaku penulis buku fenomenal gitu ya, yaitu Filsafat Timur Bukan Untuk Pemalas. Oke, Gus Dovir, kita curcol lagi di udara nggak apa-apa ya? Oke. Siap. Gus Dovir ini kan menarik banget. Ternyata naskah ini sudah dikerjakan 15 tahun yang lalu bahkan ya. Dan akhirnya meluncur juga di Kota Malang ya, dan seluruh Indonesia tentunya. Oke. Iya Mbak, iya betul. Siap. Nah, apakah ada pengalaman pribadi nih atau mungkin semacam perjalanan hidup Gus Dovir yang ternyata tertuang juga nih di buku Filsafat Timur Bukan Untuk Orang Pemalas? Baik, yang pertama begini, Indonesia ini berada di tengah-tengah 2 negara dengan kebudayaan besar peradaban kuno, yakni Cina dan India. Nah, jadi kalau sekarang Cina itu maju, India juga sudah mulai menapaki kemajuannya. Mereka sudah punya investasi filsafat, pemikiran, kebudayaan, dan peradaban sejak 4.500 tahun yang lalu. Jadi Cina itu posisi berada di timur agak ke utara, sementara India berada di barat agak ke selatan. Nah, kita berada di 2 jalur kebudayaan atau peradaban besar ini, tepatnya kita memiliki Selat Malaka. Oleh karena itu, kebudayaan kita banyak dipengaruhi 2 negara itu. Bahkan Islam tersebar di Indonesia, itu salah satunya pembawanya orang-orang Cina, orang-orang Tiongkok. Makanya banyak etnis itu dan budaya-budaya mereka banyak kita adaptasi, salah satunya bahasa Sanskerta.
Nah, oleh karena itu kita ini orang-orang timur dengan kebudayaan timur dulu, Mbak Nisa dan Sobat Kalimaya semua, sobat-sobat Gen Z semua, kita ini dipandang sebelah mata. Timur itu terbelakang, tertinggal, kumuh, kolot, tidak disiplin, berkebudayaan rendah oleh bangsa-bangsa barat. Padahal kemajuan mereka itu dari timur, bahkan sebagian dari Cina, India, dari Islam, dari Persia dan seterusnya. Oleh karena itu, buku ini hendak menegaskan bahwa kita bisa berdiri sejajar dengan orang barat. Kita tidak perlu minder. Kita ini bukan bagian dari mereka, tapi kita bangsa atau peradaban yang independen. Kita punya bahasa pemersatu, bahasa lingua franca. Punya lingua franca namanya bahasa Sanskerta, bahasa kuno ya, atau Jawa kuno. Betul. Atau bahasa Pallava, Dewanagari. Kita punya kalender penanggalan. Kita punya negara-negara adidaya di masa lalu. Bahkan yang tidak kalah penting, kita punya pencapaian-pencapaian hebat di masa lalu. Kenapa kita harus minder? Kenapa sekarang kita malu mengakui bahwa kita Indonesia? Sebagian saudara kita, Mbak Nisa, malah bangga menjadi Arab. Oke. Dan perlu kita ketahui, para pendiri bangsa, para bapak bangsa ini belajar di Eropa. Mereka tidak menyebut dirinya Eropa, mereka nasionalis, mereka Indonesia. Para ulama kita yang belajar di Timur Tengah, mereka tidak jadi Arab, tapi mereka menjadi Indonesia. Nah, pengalaman panjang seperti inilah yang ini berhubungan dengan buku saya sebelumnya, yakni Nabi Muhammad bukan orang Arab. Buku sebelumnya, Kondom Gergaji, Peradaban Sarung. Ini sebenarnya menegaskan narasi yang sama. Kita tidak boleh minder, kita bangsa besar, kita orang hebat. Kenapa harus malu mengakui bahwa kita Indonesia? Kita punya agama-agama kuat, agama hebat di masa lalu, namanya agama Kapitayan. Oke. Tapi oleh orang barat disalah mengerti sebagai agama animisme dinamisme. Padahal ini agama hebat dengan kebudayaan besar, dengan budaya yang sampai sekarang bisa kita lihat. Borobudur, Prambanan, dan bahkan banyak kerajaan-kerajaan kita, entah Sriwijaya, Tarumanegara, Majapahit. Ini negara-negara besar. Betul. Negara adidaya yang bahkan menaklukkan seperempat, bahkan sepertiga belahan dunia. Laut kita di dunia maritim kita juga sangat hebat. Oleh karena itu, kenapa kita minder? Kenapa kita mencari identitas kita di barat? Toh kita ini orang timur. Kenapa malu mengakui bahwa kita ini orang timur? Nah, buku ini arahnya ke sana, dikemas dengan bahasa anak-anak muda, Gen Z atau juga milenial. Buku ini juga menyatakan dengan tegas bahwa kita bangsa Indonesia ini bangsa besar. Bahwa kita juga bangsa-bangsa penakluk, punya pengaruh yang sangat kuat. Kita punya kebudayaan namanya Pinakahulun. Pinakahulun ini bagaimana menjadi pi. Dan disalah mengerti oleh orang barat bahwa leluhur kita menyembah batu. Tidak. Okay. Kita menghormati tuah, tulah, tunggak, atau semua yang ratu, datu, batu. Sampai sekarang kan kita dianggap leluhur kita menyembah batu. Tidak. Padahal batu-batu sampai sekarang pun peradaban kita masih peradaban batu ya. Batu bara, batu litium, batu apa saja lah itu. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu merasa minder. Kita ini bangsa hebat, kita orang hebat, kita berkebudayaan yang tinggi. Kenapa harus malu dan bangga mengakui bahwa kita Indonesia? Itu dia Mbak Nisa dan Sobat Kalimaya semua. Setuju banget, Bia setujunya 10 jempol kalau dari Nisa. Karena kan memang kita secara kemerdekaan sudah sah dari tahun 45 ya. Jangan sampai kita terjajah dengan pemikiran kita sendiri ya, Gus Dovir ya. Terbelenggu, aduh minder nih kayaknya bangsa barat lebih maju. Jangan khawatir, karena kita juga punya kekuatan, yaitu bangsa yang besar. Dan pastinya kita juga bangsa penakluk juga. Oke, untuk Gus Dovir, menurut Gus Dovir nih, untuk Indonesia saat ini, di mana posisinya Gus Dovir? Apakah emang sudah segawat darurat itu kita? Gitu. Kita ini baca kita nomor buruk di dunia. Setelah Botswana. Botswana ini negara terbelakang di Afrika. Minat baca terburuk, minat riset juga sama. Kemudian investasi kita di bidang pendidikan ini salah. Kurikulum kita sering gonta-ganti. Akhirnya limbung, anak-anak muda kita, Sobat Gen Z ini minder, harus berkaca kemana, berkiblat kemana. Itu problemnya sekarang. Sementara Cina meraih kemajuan dengan kembali ke filsafat kunonya, yakni Konfusianisme, Konghucu dan Taoisme. India sama, dengan Hinduisme dan Buddhisme.
Mereka kembali ke filsafat lama. Artinya, ibarat satu pohon ini Mbak Nisa nggak bisa tumbuh dengan baik, dengan kokoh kalau akarnya ditebang. Nah, akar kita adalah filsafat Nusantara. Disinggung di bagian akhir buku ini. Kita harus bangga menjadi Indonesia. Kita punya filsafat kuno, punya ajaran yang lama, yang klasik, dan itu cikal bakal akhirnya peradaban-peradaban besar di dunia. Ini prestasi bukan yang menyenangkan ya, dimana ternyata secara fakta Spia Muda, minat baca kita sangat rendah juga, minat riset, kemudian tadi pendidikan juga gonjang-ganjing. Wah, ini perlu dibenahi sekali gitu ya untuk Gus Dovir. Tentunya sudah gemes melihat situasi Indonesia saat ini. Baik, Gus Dovir, kalau sepengamatan Gus Dovir nih, karena kan sudah meluncurkan buku Filsafat Timur Bukan Untuk Pemalas ya. Apakah masyarakat di Indonesia juga sudah cukup akrab dengan filsafat timur ini? Karena apalagi menembaknya Gen Z ya. Apakah cukup percaya diri bakal ada dampak yang luar biasa signifikan, Gus Dovir gitu? Nah, buku ini menyatakan dua kesalahan kita dalam berfilsafat. Yang pertama, filsafat ini ditakuti, dianggap serius, melangit padahal tidak. Yang kedua, filsafat itu dianggap agama, Mbak. Dan Konghucu itu filsafat, Taoisme filsafat, Hindu dan Buddha itu filsafat. Kenapa dijadikan agama? Ini sebenarnya kan corak berpikir, mazhab atau pola dalam kita berpikir menyelesaikan persoalan-persoalan. Tapi akhirnya dijadikan agama. Nah, kalau sudah jadi agama, akhirnya haram untuk dikritik, tidak boleh disentuh, haram diotak-atik. Akhirnya kita mencari identitas ke barat. Nah, kenapa kita tidak menggali akar kemanusiaan, akar filsafat kita dari budaya kita sendiri? Kenapa? Nah, itu dia. Padahal dahulu leluhur kita membangun Borobudur, Prambanan, kerajaan-kerajaan besar, dan seterusnya. Bahkan kita punya filsafat yang sangat hebat, yakni Pancasila. Mbak Nisa tahu enggak kenapa bangsa Arab ini sekarang berantem terus dan terpecah belah? Kenapa? Karena mereka tidak punya sumber daya ideologi, namanya Pancasila. Loh, kita punya semua, kita punya sumber daya manusia, kita punya sumber daya pemersatu namanya Pancasila. Ini berbeda kita, suku, bangsa, bahasa, agama, tapi leluhur kita sudah bersumpah, kita tidak ingin beragama yang satu, tapi kita mau berbahasa satu, berbangsa satu, bertumpah darah atau bertanah air satu, yakni Indonesia. Ini hebat sekali ajaran ini. Nah, tapi kenapa sekarang jauh ya dari anak-anak adik-adik Gen Z ya? Kenapa ini? Nah, ini persoalan kita semua. Ini refleksi ya, kita renungi. Ini pertanyaan reflektif. Nggak usah dicari jawabannya karena masing-masing kita harus masuk melakukan perjalanan ke dalam diri. Dimulai dengan buku Filsafat Timur Bukan Untuk Pemalas ini, Mbak. Wih, mantap banget, merinding loh aku ini ya. Pagi-pagi merinding banget nih Spia Muda. Karena emang kenyataannya seperti itu ya, Gus Dovir ya. Kalau misalnya kita nggak membuka mata dari sekarang, mau sampai kapan nih kita minat baca rendah? Kita akan terus tertinggal. Nah, betul banget. Kita sudah dijajah secara teknologi, kita dijajah Jepang, Jerman, dijajah Cina. Bahkan secara bahasa kita dijajah Inggris, dijajah bahasa-bahasa asing. Kenapa kita tidak kembali ke bahasa kita, ke akar kebudayaan kita? Nah, hal ini sebenarnya sudah ditegaskan oleh para bapak bangsa, pendiri bangsa. Misalnya saya sebut satu tokoh misalnya, kita menyebut di Indonesia ini Sultan Syahrir. Bung Hatta misalnya. Ya, kita menyebut Sultan Syahrir, Bung Hatta, Agus Salim misalnya. Mereka semua orang-orang hebat, belajar di Eropa, bahkan setara dan mengungguli orang-orang Eropa. Berarti secara kecerdasan kita sama dengan bangsa-bangsa Barat. Atau dengan kebudayaan-kebudayaan Timur misalnya Arab, Cina, India, Persia, kalau sekarang Iran ya. Atau Mesopotamia, Babilonia. Kita setara dengan mereka. Di Indonesia ini ada 70 peradaban besar, 70 kerajaan besar, dan bahkan 9 diantaranya menguasai 1/4 dunia. Berarti kan bangsa kita bangsa penakluk, bangsa yang hebat, bangsa penjelajah, bangsa maritim, memiliki kebudayaan yang adiluhung. Tapi kok sekarang kita minder ya? Kita tidak mau menggali kekayaan. Nah, ini yang saya sebut sebagai sumber daya ideologi. Kita punya sumber daya alam melimpah, tapi sumber daya manusianya, human resources-nya rendah. Dan kalau kita sebut SDM rendah biasanya marah.
Nah, kemudian Tersinggung. kita punya sumber daya pemersatu, yakni sumber daya ideologi. Oke. Namanya Pancasila. Bangsa Eropa tidak punya itu, bangsa Arab tidak punya itu. Oke. Dan Indonesia dengan 17.000 pulau, 600 suku, bangsa dan bahasa lokal bisa disatukan dengan Sumpah Pemuda yang tidak ingin beragama dan berkebudayaan satu, tapi mau bertumpah darah satu, berbahasa satu, berbangsa satu, yakni bangsa Indonesia. Ini kan hebat sekali. Betul. Belum ada bangsa-bangsa maju di negara di belahan dunia manapun yang memiliki filsafat atau falsafah hidup semacam ini. Sayangnya, ini sudah kurang, tidak lagi diajarkan di sekolah. Ya, kualitas guru ini semakin menurun dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya koreksi untuk kita bersama. Kalau kita mau bangkit, mau maju, minimal mau setara dengan Cina dan India. Siap Gus Dovir, karena secara modal, secara aset, secara ideologi kita sudah sangat kuat sekali gitu ya. Tinggal balik lagi nih ke kita Setia Muda, apakah kita dimanjakan dengan segala macam serangan digital dari kanan kiri tanpa cross check fakta yang gimana. Kemudian juga kita gampang terpancing emosi karena malas baca literasi gitu ya kan. Nah pastinya buku Filsafat Timur Bukan Untuk Pemalas ini pastinya kita perlu resapi dari segala sisi ya Gus Dovir ya, karena bisa banget kita terapkan di keseharian kita. Baik, kita akan masih ngobrol seru sekali bersama dengan Gus Dovir Setia Muda. Tentunya untuk kamu agent of change alias generasi muda yang pengen bikin pergerakan perubahan yang hebat untuk bangsa tanah air kita sendiri Indonesia, pas banget untuk kamu kepoin keseruan dari buku Filsafat Timur Bukan Untuk Pemalas, tentunya bersama Nisa dan Gus Dovir di Ngobrol Asik Station. Nisa mau flashback Setia Muda, di mana jagat media sosial ya kan, di mana-mana, entah Instagram, Facebook, Twitter, bahkan YouTube, ini rame banget dengan hashtag kabur aja dulu. Yang gak heran juga sih, karena mungkin mereka melihatnya bahwa Indonesia ini masih ekonominya tidak pasti, mungkin juga, atau juga ada sulitnya lapangan kerja dan gelombang PHK yang bertubi-tubi. Tapi jangan khawatir, kita jangan jadi generasi yang minder Setia Muda. Bye-bye generasi minder, karena sudah ada buku yang pastinya membuka cakrawala wawasan kamu untuk kita bisa bangkit berdiri demi tanah air kita Indonesia, yaitu buku Filsafat Timur Bukan Untuk Pemalas. Yang pasti kita masih ngobrol asik bersama dengan Gus Dovir. Oke, baik. Gus Dovir, ini kan teruntuk spesial banget bagi kaum generasi Gen Z ya, generasi strawberry, generasi rebahan alias mager. Kenapa sangat-sangat khususon nih Gus Dovir? nah generasi kita saat ini, Gen Alpha, Gen Z, milenial ini dibentuk oleh generasi sebelumnya. Generasi tahun 80-an seperti saya, generasi sulit, sekolah saja sulit, cari beasiswa sulit, dan seterusnya. Nah, generasi sekarang generasi yang serba mudah. Oleh keadaan, semuanya serba gampang di zaman IoT, Internet of Things ya. Akhirnya kita menjadi pemalas, mager, kaum rebahan, masyarakat sedentaris, masyarakat badiles, dan banyak lagi istilahnya, hanya untuk menegaskan bahwa sekarang ini zaman yang serba mudah. Padahal sebenarnya tantangan kita lebih luas, lebih berat. Sama dengan tadi hashtag yang rame kamu ini. Bangsa Indonesia tadi kita belum merapat sebagai orang pintar, kaum terdidik. Bagi kita, Mbak Nisa, bukan pintar itu dulu. Ahli fisika, ahli astronomi, yang di kedokteran, ahli kimia, bukan. Oke. Satu, yang kedua, buku ini ingin menegaskan bahwa kita ini orang Indonesia, silahkan belajar dimanapun, tinggal dimanapun, sama dengan saya pernah tinggal di Amerika, di Jerman, di Australia, dan seterusnya. Tapi kita ini bangsa Indonesia. Jadi kita punya debt of honor, punya hutang budi kehormatan, kemuliaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian tidak ada alasan bagi kita silahkan menjadi Islam, itu pilihan. Menjadi Yahudi, Nasrani, Konghucu itu pilihan. Tapi menjadi Indonesia itu tidak ada lagi. Seburuk apapun keadaan kita, ayo kita bersama-sama mengubahnya dari diri sendiri, pelan-pelan, dari yang kecil-kecil ya, dan yang tak kalah penting dari sekarang. Oleh karena itu misalnya kabur aja dulu, saya kurang pendapat. Bagaimanapun yang paling baik, yang paling hebat adalah kalau kita punya peran di negeri kita sendiri.
Siap. Jadi boleh banget menimba ilmu setinggi-tingginya di luar negeri atau mungkin bahkan luar angkasa gitu ya. Saking pengen banget mencari ilmu yang luar biasa, boleh banget udah, tapi jangan sampai lupa kita punya hutang budi yang luar biasa untuk bangsa kita sendiri. Karena kalau kita bukan kita yang mulai, siapa lagi coba ya Gus Dovir ya. Jangan sampai kita krisis SDM karena semuanya pengen lari ke luar negeri gara-gara skeptis duluan terhadap kondisi Indonesia. Itulah kenapa meskipun Indonesia juga masih perlu perbaikan, kita nih saatnya kita yang memperbaiki kondisi ini ya Gus Dovir ya. Oke. Di buku ini disebut nostos dan algos. Nostos dan algos ini bahasa kita sekarang, bahasa modern, nostalgia. Nostalgia. Nah, ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan mencium wanginya tanah air kita. Indonesia ini tempat kita menanam, bertumbuh, bersujud. Udara yang kita hirup udara Indonesia, air yang kita minum air Indonesia, makanan, beras, tumbuhan. Kenapa darah daging kita ini Indonesia, detak jantung kita ini Indonesia? Kenapa kita memilih identitas lain, memilih Arab, memilih Barat? Sekurang-kurangnya kenapa kita tidak memilih Timur? Kenapa kita tidak berkaca? Bukankah Nabi berpesan belajarlah sampai ke Cina? Kenapa kita tidak belajar kepada Cina yang bangga dengan leluhurnya tanah airnya? Atau sekurang-kurangnya pada India atau pada Jepang? Di buku ini juga disinggung. Nah, nostalgia ini tidak bisa disembuhkan kecuali dengan punya peran meskipun kecil untuk bangsanya sendiri. Kita bekerja, berkontribusi, punya sumbangsi di sini meskipun kita dibayar rendah. Apapun itu, misalnya bersama Gramedia saya menjadi duta ngaji literasi. Keliling pesantren sudah ratusan sejak 6 tahun yang lalu. Dan menyapa mereka, banyak sekali potensi-potensi hebat di pesantren, di pedalaman-pedalaman terluar Indonesia. Kenapa bukan ini yang digarap? Kenapa bukan ini yang kita asal kita bangkitkan lagi? Nah itu dia Mbak. Jadi nggak usah kabur aja dulu. Indonesia aja dulu gitu ya hashtagnya ya. Iya, kalau mau kabur ke rumah mertua nggak apa-apa. Nah bener, enak tuh dimasakin sate kambing, martabak telur gitu ya. Betul. Pastinya. Dan pastinya buku ini adalah upaya kita ya Sepiye Muda ya untuk menjadi manusia yang paripurna ya. Paket komplit ya Gus Dovir ya. Betul. Oke, baik. Betul, nah, saya perlu sedikit Mbak Nisa. Boleh. Manusia paripurna. Nah, manusia paripurna itu begini. Ini konsep kalau di para penganut Veda ini sebagai filsafat bukan sebagai agama. Kalau sekarang agama Hindu. Nah, namanya Jivan Mukti, manusia merdeka, manusia bebas. Para penganut Buddhisme menyebut Pratica Samutpada, manusia yang tercerahkan. Buddha berarti orang atau manusia yang mengalami pencerahan. Di tradisi Persia disebut Raushan Fikr. Nah, kemudian dalam tradisi Islam disebut Insan Kamil. Di Barat, di Eropa disebut Enlightened, manusia yang tercerahkan. Nah, di kita ada istilahnya manusia paripurna, manusia yang tercerahkan, manusia yang mampu menahan hasrat dorongan negatif untuk keluar, untuk cari identitas lain. Kita concern, kita konsisten dengan budaya, dengan tradisi, dengan peradaban kita sendiri. Kalau bukan kita yang menjunjung tinggi, meninggikan leluhur kita, budaya, tradisi, peradaban kita, siapa lagi? Betul. Kita tidak bisa berharap kepada orang lain karena perubahan-perubahan besar, langkah-langkah besar itu dimulai dari diri kita sendiri. Dari yang temeh-temeh, dari yang kecil-kecil, dan yang tidak kalah penting, Sobat Kalimaya sekalian, kita mulai dari sekarang. Baru kita menjadi manusia paripurna. Buku ini juga disampaikan, saya pelihara 1 ekor kambing, mumpung lebaran ini. Betul. 1 ekor kambing. Nah, 1 ekor kambing saya ini akan membantu majunya perekonomian Indonesia kalau bergabung dengan 1.000 kambing di desa, 5.000 atau 10.000 di kecamatan, 1 juta di provinsi, dan sekian ratus juta di seluruh Indonesia. Artinya mungkin peran kita kecil, tapi dengan gerakan bareng-bareng, Gen Z, milenial, tidak ada snowball effect, tidak ada efek salju. Gerakan kita yang kecil ini menjadi gerakan yang besar, maju, bangkit, dan berjaya. Indonesia ini berpulang pada kita Gen Z sekalian atau milenial. Setuju banget.
Nah, small steps dulu, sudah langkah bayi aja, langkah kecil aja tapi rutin ya. Ikhtiarnya juga dikencengin. Berdoa juga semoga segala macam pergerakan kecil kamu juga mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya yakin bahwa perubahan itu bisa kita capai kalau kita memulai langkah kecil dan nantinya bakal dicontoh oleh lingkungan sekitar kita juga ya Gus Dovir ya. Di buku ini disinggung kerjakan doamu, doakan kerjamu. Nah, bagus banget untuk kamu para pejuang cuan ya kan. Karyawan-karyawan gaji UMR pas banget nih untuk buku ini. Baik, Gus Dovir, kita izin masuk satu lagu dulu boleh? Siap. Oke, siap. Spill Muda, tentunya kita bakal spill untuk event yang bisa kamu ikuti kalau kamu sangat-sangat penasaran banget tingkat provinsi ya terhadap buku dari Gus Dovir, Filsafat Timur Bukan Untuk Pemalas. Bisa banget kamu join karena eventnya adalah di weekend ini ketika libur Idul Adha. Pastikan kamu stay tune bersama Nisa di Ngobrol Asik. Pas banget nih Spiuda untuk kita bisa merayakan gitu ya kan yang namanya Hari Raya Idul Adha. Karena kan kita sudah beribadah, kemudian potong kambing, selebrasi mukbang sate kambing dan juga martabak, dan juga gulai tentunya. Sabtunya akan ada yang namanya peluncuran serta diskusi buku Filsafat Timur Bukan Untuk Pemalas bersama dengan Gus Dovir. Tapi sebelum kita bahas tentang eventnya, Nisa penasaran nih, karena kan terkadang Gen Z ini belum tahu aku kudu piye nih Gus Dovir, memulainya dari mana gitu ya kalau kita pengen menerapkan filsafat timur dalam keseharian. Mungkin Gus Dovir juga bisa memberikan pencerahan terhadap kita kalau kita pengen menerapkan nilai-nilai filsafat timur di dunia kerja, pendidikan, atau yang paling penting nih Gus, di media sosial gitu ya. Baik, filsafat timur ini intinya kita menjadi manusia paripurna. Manusia yang bermanfaat, berguna, kita semua lahir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Berarti kita ini filsuf. Kalau ada pertanyaan, siapa filsuf terbesar abad ini? Ya kita, bukan orang lain, kita sendiri. Kita dituntut menyelesaikan persoalan kita, maka persoalan filsafat ini bukan eksistensialisme, rasionalisme, bukan itu. Persoalan kita adalah rekening, komedo, iya lagi persoalan kota itu, persoalan sehari-hari, keseharian kita. Jadi misalnya kita mau antri, hormat orang tua, disiplin kerja, tepat waktu, ini semua persoalan kita sehari-hari dan kita dituntut menyelesaikannya. Jadi orang besar itu ditandai bukan dengan karya hebat, punya pengaruh, popularitas, tidak, tapi dia berguna atau tidak untuk orang lain. Nah, sekurang-kurangnya dia tidak merepotkan calon mertua. Dengerin tuh, gitu-gitu. Oke. Minimal nggak merepotkan calon mertua, tidak merepoti negara. Nah, kita menjadi pribadi yang kuat, kita petarung, bangsa kita ini bangsa hebat. Oleh karena itu, filsafat timur ini hendak menegaskan satu prinsip, yakni manusia paripurna yang tercerahkan akal budinya, pikirannya, prinsipnya, terbuka dengan kemajuan. Oleh karena itu, kita tahu peran kita, posisi kita. Misalnya dalam satu konstruksi bangunan, saya hanya paku triplek, nggak apa ada gunanya. Nggak harus jadi paku bumi yang besar. Paku triplek pun banyak, ada gunanya dan banyak sekali. Saya bukan batu permata, saya batu koral. Bisa juga untuk konstruksi bangunan, untuk ngecor juga bisa. Senyambang kita tahu posisi kita, kelihatannya karet pentil itu tidak penting. Tapi tanpa itu, ban itu kempes, bisa tabrakan, kecelakaan. Tidak hanya mesin, tidak hanya merek. Tapi hal-hal sepele itu bisa membantu menolong bangsa ini tidak terpuruk, meraih kemajuan, bangkit, dan berjaya. Silahkan ambil. Tidak harus jadi mesin, tidak harus jadi setir, tidak harus jadi knalpot. Jadi karet pentil saja enggak apa-apa. Jadi spion boleh. Jadi kap, jadi atap, jadi apa saja semua berguna. Bahkan orang banyak menyepelekan toilet. Di buku ini disinggung. Tapi tanpa kloset, ya tidak ada rumah yang baik. Betul. Setuju loh. Hal-hal sepele misalnya. Dan kita kadang ini sok tahu. Kalau ditanya bagaimana kinerja toilet, kita nggak bisa jawab. Bagaimana kinerja baterai. Ini banyak hal yang kita sepelekan dalam kehidupan sehari-hari, padahal manfaatnya sangat besar. Dan kenapa kita tidak mengambil peran yang kecil itu, yang remeh itu, yang kelihatannya remeh, entah sampah, entah ya meningkatkan gairah membaca, menambah wawasan, meningkatkan skill, keterampilan dan seterusnya. Kenapa bukan itu kita mulai dari sekarang, dari diri sendiri?
Dan perubahan-perubahan besar tadi itu disinggung Mbak Nisa, itu ada filsafat, ada ajaran kuno dari Cina, dari Tiongkok, bahwa perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Jangan ragu untuk melangkah. Nah, itu tuh poin-poin dari buku ini, Mbak Nisa. Siap, karena emang kebanyakan orang itu melihatnya adalah kepala bukan ekor gitu ya. Pengen banget tanpa ada proses, tanpa ada progres, pengen jadi orang nomor 1. Yakin aja Sepi Muda bahwa kamu meskipun bukan siapa-siapa dipandang orang, pasti kamu juga punya manfaat yang baik gitu ya. Keren banget. Oke, Gus Dovir, dalam proses penulisan buku ini, ada nggak sih momen pas Gus Dovir merasa benar-benar bertemu dengan pemikiran yang mungkin juga bisa mengubah Gus Dovir secara pribadi ya? Karena kan kita juga bisa berubah lewat karya kita sendiri ya, Gus Dovir ya. Baik, ada philosophy of life, filsafat hidup, ada philosophy of living, filsafat yang kita jalani sehari-hari. Jadi ketika menulis buku ini, satu hal yang banyak mengubah saya adalah, iya ya, tadi saya spill di awal itu begini Mbak, kalau Soekarno hidup zaman sekarang, paling konten kreator, paling YouTuber. Kalau Soekarno hidup di zaman batu, dia mau orasi ke siapa, mau pidato ke siapa. Soekarno hebat karena dilahirkan oleh zamannya, dia berada di momentum yang pas. Kita juga demikian, kita sekarang berada di momentum kita hari ini dengan IoT, dengan Internet of Things, AI, dengan kemajuan digital dan lain-lain, dengan ChatGPT. Kita nikmati saja itu semua, kita jadikan itu semua alat sumber daya untuk meningkatkan satu taraf hidup kita, dimulai dari mengubah cara berpikir kita, nanti berkembang menjadi mengubah perilaku atau pola sikap kita, pada akhirnya nanti dengan sendirinya bangsa ini akan maju. Tanpa menunggu orang lain, dan maaf, tanpa menunggu pemerintah, tanpa menunggu penguasa, kita bisa maju, kita bisa meraih kemajuan kita hari ini dan sekarang. Setuju banget, gak setunggu-tungguan gitu ya. Perubahan itu asalnya dari diri kamu Sepi Muda. Karena PR kita ada revolusi mental, betul banget. Kalau kita sudah disupport dengan segala teknologi yang canggih, tapi secara pemahaman, pola pikir, perilaku, mentoknya di situ-situ aja, ya sudah, get well soon aja ya Gus Dovir ya. Sama dengan pisau. Ini ada cerita mengenai pisau. Pisau ini di tangan preman, bermotor ya rusak. Betul. Tapi di tangan ibu rumah tangga, di tangan seorang pengrajin, pisau ini besar manfaatnya. SDM kita mungkin belum ya, tapi sumber daya yang melimpah. Di tangan SDM yang keliru berantakan. Bayangkan. Makanya orang kalau mau merusak Indonesia ini, yang dirusak sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan yang tidak kalah penting, sumber daya ideologinya, yakni Pancasilanya. Begitu kita jauh dari 3 itu, selesai. Kita sudah tunggu kehancuran bangsa ini. Nah, jangan sampai mumpung masih jauh Sepi Muda, yang gak ada kata terlambat untuk apapun Sepi Muda. Yang pasti kita perlu refleksi diri dulu ya Gus Dovir ya. Kenali diri kamu ya kan, buka wawasan selebar-lebarnya, dan pastikan gelas kamu tetap kosong setiap hari. Betul. Waduh, kayaknya gak cukup 1 jam, aku bisa minta 2 hari gak sih ini talk show-nya sama Gus Dovir ya. Oke, tapi di segmen terakhir ini Gus Dovir, kita pengen banget nih untuk mengajak semangat para generasi muda untuk lebih kenal lagi dengan filsafat timur yang ternyata punya berjuta manfaat dan menjawab segala macam tantangan digital, dan tentunya untuk pergerakan perubahan Indonesia. Bisa untuk diajak semuanya Gus Dovir untuk hadir di event peluncuran dan diskusi buku Filsafat Timur Bukan Untuk Pemalas, Sabtu besok 7 Juni ya Gus Dovir ya. Di Gramedia Kayu Tangan Malang. Sampai jam 16. Betul, jam 2 sampai jam 4 sore. Sobat Genji semua jangan lupa hadir di Gramedia Kayu Tangan. Nanti ada meet and greet, ada sesi tanda tangan, ada foto bareng. Yang hadir saya pastikan saya follow nanti akun Instagram. Asik. Janji loh ini ya. Iya, kalau Mbak Nisa datang saya ikutin. Oh asik, mantap banget Gus Dovir. Baik, terima kasih banyak Gus Dovir untuk segala luar biasa membuka wawasan kita Gus Dovir. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Baik. Terima kasih banyak Mbak Nisa. Dan semoga untuk buku Filsafat Timur Bukan Untuk Pemalas ini menambah pahala keberkahan luar biasa untuk Gus Dovir dan tim. Dan tentunya ini bahasanya populer, jangan takut dulu Sepi Muda, karena kita nggak belajar yang sangat berat. Ini bahasanya kekinian banget ya Gus Dovir ya.
Betul, betul. Buku ini bukan bercerita tentang filsafat, tapi bercerita tentang keseharian kita. Nah, Anda tidak perlu mempelajari buku ini, buku inilah yang mempelajari kisah hidup Anda. betul banget. Tenang aja, nggak ada ujiannya kok ditanyain guru ya kan. Bukan buku pelajaran, tapi ini buku yang meaningful banget yang kita bisa terapkan dalam keseharian kita. SKS-nya 4 kalau misal kamu bisa menerapkannya ya. Baik, kita jumpa di lain kesempatan ya Gus Dovir. Siap, makasih Mbak Nisa, Sobat Kalimah ya semuanya. Sehat-sehat dan sukses selalu Gus Dovir. Amin, sama-sama. Baik, Spio Muda, tentunya kamu sudah semakin gemes, keponya udah level dewa. Spio Muda tentang filsafat timur bukan untuk pemalas, terbitan dari Alex Media Komputindo yang tentunya bisa banget kamu borong, kamu beli gitu ya kan. Sebeli-belinya di Gramedia Kayu Tangan Malang, Gramedia MOG, Gramedia Batu, dan next ada Gramedia Tlogomas. Pokoknya wajib kalau kamu pengen kasih hadiah-hadiah terbaik untuk orang tersayang, jangan dikasih martabak terus ya. Kasih buku yang meaningful banget biar kita bisa sama-sama berubah demi kebaikan Indonesia. Kalau gitu nih harus pamit dan kita jumpa lagi nih ngobrol asik episode selanjutnya, tentunya dengan narasumber super duper spesial. So keep your ears on 102.1 Kalimah Bebas Kerabang, the new hits power. Bye bye, selamat beraktivitas Spio Muda. 102.1 102.1 Kalimah Bebas Kerabang.